Kembali lagi di Textco bersama saya, Enggan Nursanti. Baru-baru ini lagi rame nih, ada pertanyaan, apakah anggota DPR membayar pajak atas penghasilannya? Ayo ikuti diskusi ini sampai habis untuk mencari tahu jawabannya. Gaji DPR itu berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi, nggak cuma DPR, pihak lain juga ada yang menerima gaji dari APBN, termasuk 1. Pegawai Negeri Sipil atau PNS, instansi pusat, yaitu PNS Kementerian, misalnya Kemenkeu, Kemenak, Kemendikbud, dan sebagainya. Kemudian PNS lembaga negara, misalnya BPK, KPK, MA, MK, PPATK, dan sebagainya. Yang kedua, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri. Yang ketiga, pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, anggota MPR, hakim agung, hakim konstitusi, dan pejabat tinggi negara lainnya. Yang keempat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di instansi pusat. Kalau pihak-pihak yang tadi disebutkan menerima gaji atau tunjangan, maka sudah seharusnya wajib dipotong PPh pasal 21 sesuai aturan perpajakan. Nah, sesuai aturan, tidak ada pengecualian karena mereka semuanya sama berstatus sebagai wajib pajak. Bendahara pemerintah yang akan memotong pajak mereka ketika membayar gaji dan tunjangan. Sama seperti kalau manajer kita memotong gaji untuk membayar pajak sesuai PPh pasal 21 yang dikenakan kepada kita. Di sisi lain, ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD, terutama di pasal 2 ayat 1 yang berbunyi demikian, bahwa PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apa artinya ini? Secara singkat, kebijakan khusus PPh pasal 21 tersebut menjadikan ASN, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya ketika menerima penghasilan tetap dan teratur dari APBN, maka PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi, pajak penghasilan akan diganti atau ditanggung dan dibayarkan kembali oleh pemerintah, sehingga take home pay-nya tidak berkurang. Untuk pejabat negara seperti presiden, menteri, anggota DPR, anggota MPR, dan lain-lain, mekanismenya sama. Pajak dihitung dan dipotong bendahara, lalu ditanggung oleh negara. Jadi, kalau kalian lihat di rincian gaji DPR yang sempat dipublish dan menemukan tunjangan PPh pasal 21 dan belum tahu kenapa ada itu. Nah, itu tadi penjelasannya. Kalau untuk pihak yang menerima penghasilan tidak tetap dan tidak teratur, seperti honorarium atau imbalan lain yang menjadi beban APBN, apakah pajak mereka juga ditanggung oleh pemerintah? Jawabannya tidak. PPh pasal 21 tetap dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain untuk penghasilan tidak tetap dan tidak teratur. Bagaimana tarifnya? Tarifnya adalah final dengan komposisi sebagai berikut. Sebesar 0% dari jumlah bruto PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya. Sebesar 5% dari jumlah bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Sebesar 15% dari jumlah bruto bagi pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Nah, bagaimana jika pejabat negara punya penghasilan lain? Misalnya, mereka jualan bakmi, maka tentu saja penghasilannya dari jualan bakmi ini harus bayar pajak sesuai ketentuan.
Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 yang menyangkut PPh pasal 21 ini. Subscribe channel kami dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan diskusi lainnya. Share video ini ke teman-temanmu yang sempat bertanya apakah DPR bayar pajak. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami texco.idn untuk info seputar perpajakan di Indonesia yang bisa membantu kalian secara finansial untuk yang sudah bekerja dan apalagi yang sudah mempunyai bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.